Tapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Halo netizen kritis, welcome back di Rekam News dalam program Rekam News, tempat dimana berita nggak cuma dibaca tapi dirasakan bersama. Seperti timeline yang lagi panas kali ini, Mensos hilang waktu banjir sekali nongol bilang bantu rakyat izin dulu. Asli lucu, banjir gede sejak awal Desember 2025. Mensos kayak NPC yang nggak pernah spawn. Influencer, artis, warga sampai relawan Jepang sudah turun duluan. Tapi nongol 9 Desember 2025, Mensos Saifullah Yusuf malah ngumumin galang dana donasi harus izin. Kalau nasional lewat ke Mensos, kalau besar siap diaudit. Netizen langsung, bro ini bencana bukan kantor. Sementara lapangan kios 8 Desember 2025, kapal bantuan TNI di Aceh di dekat dua pria berseragam bawang merah minta jatah logistik. Merdeka.com. BBM langka, jalur darat diputus, bantuan diduga dialihkan pejabat, karung beras pemerintah ditemukan kosong dekat kebun, warga lapor bantuan basi telat bahkan nggak sampai. Relawan Jepang yang jauh-jauh datang pun ikut bingung karena tertahan izin. Harusnya Kemensos sibuk nyelesain masalah kayak gini, bukannya urusin hal lain. Apa pemerintah takut nggak kebagian? Singkatnya yang gerak cepat disuruh izin, yang telat malah ngegas aturan. Dan kalau mau lihat gimana netizen ngegas lebih ganas di trending tagar, langsung tonton video komentar dari warga plus 62 sesudah ini. Aku mau cerita nih, barusan aku ditelepon sama tim aku. Jadi aku kan ada letak nomor tim aku. Bagi daerah yang belum terjangkau itu didata sama tim aku. Insya Allah kita akan kesana pelan-pelan. Tiba-tiba kalian tahu siapa yang ngubungin tim aku? Orang di sos Langkat. Apa katanya? Mbak, itu seluruh bantuannya drop aja ke kantor kami biar kami yang bagikan. Kepala otak ayah kau itu. Kalian aja tuh nggak ada ngebantu nih rakyat di sini. Tetangga aku kalian pula mau ngeklaim. Kalian astagfirullahaladzim, ya Allah. Inhale, exhale. Jadi ini akan aku tangani sendiri bersama tim-tim aku, nggak ada itu pemerintah. Ada lagi nih menteri yang kocak. Artis dan influencer buka donasi untuk bencana, sebaiknya izin dulu. Pak, ini bencana, Pak. Sekali lagi, bencana. Kalau bencana itu berarti keadaan darurat. Kalau udah darurat itu harus cepet-cepet dibantu. Kalau nunggu izin dulu kelamaan, Pak. Tahu sendiri regulasi Indonesia itu muter-muter ribet banget. Yang ada para korban banjir itu meninggal gara-gara kelaparan. Bukannya diapresiasi rakyat udah bantu rakyat, ini malah disuruh minta izin. Biar apa, Pak? Biar bisa dipoto-foto lagi atau biar Bapak kelihatan kerja gitu. Kementerian Sosial, aduh bapak kenapa sih ini menteri-menteri di tengah bencana Sumatera kayak gini pada blunder semua? Pak Bahlil bohongi presiden, menteri sosial keluar buat statement kayak gini. Pak, iya kita juga ngerti Pak regulasinya, tetapi sekarang kan bencana Pak, kondisinya lagi darurat. Jadi jangan dulu lah keluarin statement kayak gitu. Pak, yang kalian harus audit itu Bapak Endi Patwijaya nih. No, lihat tuh, mobilnya berjejer semua, mobil mahal itu, mobil miliaran itu yang kalian harusnya audit, Pak KPK. Nah, kalian berkoordinasi semua sama KPK penegak hukum, audit tuh. Ngomongin kritik orang yang nyumbang 10 miliar, duit masyarakat juga kok. Kalian baru aja negara menyumbang kayak gitu, duit negara juga duit masyarakat. Ngapain kalian repot? Duit masyarakat pun dipusingi. Dianggap saingan orang yang berhasil mengumpulkan 10 miliar dalam satu hari. Dalam hitungan jam malah. Kalian itu harta-harta kalian, gimana cara mengumpulkannya? Gak bisa kan kalian kayak Ferry Irwandi? Jangan mentang-mentang kalian punya legitimasi kekuasaan, terus kalian seenaknya pengen melawan dan menekan rakyat. Rakyat itu udah berbuat bener. Saling membantu, menolong sesama, menyumbang duitnya untuk membantu Sumatera. Sesuai dengan semboyan kita gotong royong. Ngapain kalian sok-sok mau ngawasin? Giliran kalian yang gak kerja bener, kita kritik, kita awasin, kalian marah, kalian anti kritik, kalian datangi orang-orang yang ngeritik kalian, kalian intimidasi orang-orang yang ngeritik kalian. Gila, bisa gak sih kalian itu, kalau misalnya ngomong hal-hal kayak gini lewat belakang aja, kalau misalnya memang mau diaudit orang-orang yang mengumpulkan dana, yang buka donasi seperti ini, pribadi aja, ya, jangan bikin statement kayak gini. Itu Sumatera masih menangis semua orang di sana. Kalian sibuk
ngurusin dana, minta dana lagi, menteri bohong. Sementara di sana kondisi masih belum stabil. Kalian bacotnya stabil banget. Sumpah, kita ngebacot kayak gini itu masyarakat marah-marah kayak gini itu karena kita ngelihat, kita menonton kalian semuanya, kita menonton juga kondisi yang ada di Sumatera. Kalian bilang udah bagus, udah gini, gelontorin dana triliunan. Tapi apa yang dirasakan masyarakat sana belum ada. Makanya kita teriak-teriak kayak gini. Itu bukan mengkritik. Kita mendorong pemerintah, ayo dong tolong kemanusiaannya. Nah, ini aja orang Jepang, ya, ada orang Jepang udah siap membantu orang Sumatera. Orang-orang luar negeri udah pada datang ke sana siap membantu Sumatera, tetapi terhalang oleh aturan pusat. Tinggi banget gengsi kalian, kerja kagak. Sumpah dah. Apa salahnya dibiarin aja orang luar bantu? Kalau kalian nggak sanggup, jangan sok sanggup. Jangan di media kalian bilang sanggup. Kenyataannya, kok bisa bikin pernyataan kayak gitu di tengah kondisi masyarakat yang masih jauh banget dari kata pulih? Nggak ngerti urgensi. Pemerintah pusat aja geraknya lama banget. Ditetapin bencana nasional aja belum. Kemarin ada influencer berhasil mengumpulkan uang dari rakyat, dinyinyirin. Ini lagi suruh izin. Setiap detik itu berharga. Ya, lu bilang begitu di ruangan yang adem, di kursi yang empuk, nggak ngerasain jadi mereka, nggak ngerasain butuh banget ditolong, setiap detiknya berharga. Bisa nggak setiap hari nggak usah bikin pernyataan yang membuat rakyat semakin sebel dan marah? Lah, negara ini ada menteri sosial. Mana aja, Pak? B4 banget, denger duit biar dateng. Mungkin secara regulasi itu betul, tapi secara hati nurani, coba Pak pikir secara logika dah. Coba pikir secara logika. Ini orang lagi pada niat baik, ngapa rese-rese banget ya? Pak Prabowo dulu emang syarat jadi menteri itu harus nggak waras apa gimana sih? Kenapa harus ada izin? Mungkin biar dananya jelas. Jelas-jelas dialokasikan yang nggak jelas. Ujung-ujungnya dipotong sana sih. Apalagi kan di sini tuh kalau ada kata izin harus bayar. Di sini tuh izin yang gratis cuman minal aizin wal faiz. Ini kenapa ya orang yang belakangnya M tuh lagi aneh-aneh banget. Bahlil. Ulil. Ipul. Ya, jadi itulah pentingnya bayi minum ASI dibanding minum air doa. Ini bukti kalau pemerintah di negara kita itu bobrok. Bayangin aja, artis influencer buka donasi untuk korban bencana aja harus izin dulu, nanti diaudit. Ini tentang kemanusiaan, bro, bukan mau buka usaha, ya. Saudara-saudara kita yang terkena bencana itu kelaparan, butuh makanan, tempat tinggal, yang kehilangan saudara, yang kehilangan keluarga, yang kehilangan nyawanya. Sedangkan kita yang mau bantu aja harus izin dulu, harus diaudit dulu. Sebenarnya yang harus diaudit itu mulut Anda tuh, ya, sebelum ngomong audit dulu. Bener apa pantas enggak, ya, kalau ngomong seperti itu. Malu tuh sama peci, sama kopiah, ya, malu. Ingat, bencana yang paling bahaya itu bukan bencana alam, bukan banjir, longsor, tsunami, tapi bencana akhlak. Kalau suatu negara sudah terjadi bencana akhlak, maka tunggulah kehancurannya. Akhirnya Menteri Sosial kita ini muncul juga ke publik ya, setelah sekian lama dicari-cari netizen. Kira-kira kemana ya Pak Mensos? Kok kayaknya nggak terlihat sepak terjangnya gitu. Akhirnya Mensos kita muncul ke publik dan memberikan statement bahwa artis atau influencer kalau mau buka donasi untuk bencana sebaiknya izin dulu. Alih-alih berstatement tentang kondisi lokasi bencana saat ini, gimana bantuannya sudah tersalurkan apa belum, malah ngurusin artis atau influencer yang buka donasi untuk masyarakat di sana. Oke,
Oke lah, memang mungkin kalau ingin buka donasi itu kan ada aturannya di negara ini. Tapi kan ini kondisinya darurat, Pak. Darurat kalau harus ngurus izin ini itu kelamaan. Sedangkan masyarakat di sana itu ya tidak bisa menunggu lagi. Sudah bagus masyarakat kita ini bahu-membahu untuk menggalang donasi untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah yang ada di Sumatera sana. Kalaupun artis atau influencer ini yang sempat menggalang donasi tidak sempat mengurus izin-izinnya, dimaklumi Pak, karena kondisinya memang mendesak. Yang pasti masyarakat yang berdonasi juga pasti akan mengawasi kok, dan mengawal donasi tersebut sampai atau tidak ke tujuan. Misalnya kayak Ferry Irwandi itu dapat 10 miliar, beliau sampai sana, beliau ada di lokasi, beliau menyalurkan bantuannya. Sebaiknya dalam situasi yang mendesak seperti ini, pemerintah birokrasinya tidak terlalu kaku gitu Pak. Karena memang saudara-saudara kita di sana itu butuh segera bantuan. Yang diutamakan, yang paling utama adalah saudara-saudara kita dapat bantuan dulu, dapat makanan, air bersih, pakaian layak pakai. Jadi tidak usah terlalu dipersoalkan izin dan gak izinnya dulu. Menteri Sosial bilang kalau mau donasi harus izin dulu. Itu untuk artis dan influencer. Kenapa harus izin dulu? Biar bisa sampai ke Anda dulu, terus nanti dipajakin atau ditempelin emblem nama-nama dari seseorang gitu. Kalau bisa langsung cepat sampai, tujuannya bagus, ya kenapa harus izin bro? Yang harusnya izin itu adalah orang-orang yang melakukan penebangan liar, illegal logging, dan lain sebagainya. Itu harus izin sama masyarakat. Kalau kalian nggak ada izin, ngapain kami harus izin dong? Baca berita aku deh dari pemerintah aja baru artis dan influencer yang buka donasi untuk bencana. Cek mensosnya sebaiknya izin dulu kitanya. Untuk urusan beramal sih untuk urusan masuk surga sih masih harus ada dulu izin dulu gitu. Isi saya kurang yang keluarnya Pak. Apa kok harus ada dulu izin gitu? Kan tapi tipa kan dia udah pik dulu gitu. Piti hasil dari jerih payahnya untuk didonasiannya gitu. Bako harus izin dulu. Iko lah mulai kayak sisa kurang deh. Urus nampaknya kah? Harus dapet lah sisa kurang tu izin untuk kapur dulu. Untuk apa namanya itu? Untuk kamu nyumbang. Contohnya kah, artis kau nyumbang 100,000 kah? Atau harus dapet lah izin dari pemerintah dulu gitu. Iko kalau ditunggu-tunggunya de orang yang terdampak bencana itu lah naik lah sama mau orang teman. Aturannya wak bisa menolong tertunda jadi nyolai kita. Urusan tolong menolong saya masih dipersulit je baru. Baak kemaju negara awak kok. Ya dari menteri nuki patut. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, siapapun perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Yang izin Rekumaha Indonesianya dia sian kudu kararieu. Aduh. Pak Prabowo, Bapak Presiden aing. Si katulah nu bener mere menteri itu ya. Biar karakyatnya. Jadi rakyatnya dibikin bingung, dibikin pusing, dibikin butek gitu. Ningali Pak Menterina ya termasuk Bahlul ya. Akhir zaman ya teh. Jadi artis influencer buka donasi untuk bencana, kata Mensos sebaiknya. Kok pemerintah kita jadi pada konsep begini ya? Kemarin pemerintah kita menolak tuh adanya bantuan dari asing. Sekarang dari Mensos sendiri. Kalau begini, apa bedanya pemerintah kita itu dengan Israel yang menolak dan mempersulit bantuan untuk Palestina? Ini guys, kabar dulu ya, artis influencer buka donasi untuk bencana. Mensos sebut izin dulu. Dari kemarin kemana Pak? Jalan keluar malah ribet. Ya kok jadi ribet banget ya. Kita mau mengirimkan donasi, mengirimkan bantuan ke Aceh maupun Sumatera, itu sekarang harus izin dulu.
ini kan hal yang urgent banget ya, karena masih banyak saudara-saudara kita yang di sana masih kekurangan pangan, tentunya air bersih, pakaian-pakaian yang layak pakai, itu masih banyak banget yang perlu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu membantu. Dan sekarang justru malah harus dulu. Contohnya kayak kemarin, Bang Ferry Irvandi dia mengumpulkan donasi senilai sampai 10 miliar, itu dia langsung ke sana, dia langsung melihat kondisi sana, mengawal donasi tersebut. Terus seperti itu. Coba menurut kalian itu gimana ya? Coba kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lebih cepat dari aturan dan pejabat hadir lebih dulu dari sorotan kamera. Rakyat cuma butuh respon, bukan birokrasi. Sampai sini dulu Rekamnats hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, jangan lupa kita boleh nyinyir tapi tetap jadi manusia yang cepat turun tangan. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya hanya di Rekamnats.